Membahas usai Indonesia kalah dalam pertandingan melawan Jepang kemarin malam dan seperti apa persiapan mental untuk menghadapi Arab Saudi. Tepatnya pada hari Selasa pekan depan, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Halo, selamat sore Bung Kesit. Ini Indonesia kemarin kalah, skornya 0-4 dalam pertandingan melawan Jepang. Kemarin tapi melihat pertandingan kemarin seperti apa tanggapannya Bung Kesit? Ya, selamat sore. Kalau lihat dari hasil pertandingan kemarin tentu saja mengecewakan ya karena kita kalah 0-4 dari Jepang. Tapi sekali lagi bahwa harapan untuk bisa terus bersaing masih terbuka ya. Walaupun dengan catatan peluang Indonesia memang masih ada, namun akan bisa diraih dengan catatan-catatan di antaranya menghadapi Saudi Arabia. Saya pikir pilihannya tidak ada lain adalah menang ya, karena untuk membuka peluang, untuk menghidupkan peluang dan Indonesia masih bisa berada di persaingan grup C untuk mencoba lolos di peringkat keempat, maka upaya untuk bisa membuka peluang itu adalah meraih nilai penuh dari pertandingan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 19 nanti. Baik, tapi kira-kira apa yang perlu dievaluasi dari penampilan timnas Indonesia kemarin supaya nanti hari Selasa bisa tampil lebih maksimal, Bung Kesit? Ya, kalau dari apa yang harus diperbaiki ya, menurut saya memang kalau menghadapi Jepang itu kita dalam posisi yang sangat sulit. Jepang adalah tim yang paling tangguh, Jepang adalah tim yang paling superior di antara empat tim lainnya ya, yang pernah dihadapi oleh Indonesia, Saudi Arabia, Australia, Bahrain, dan juga China. Dan kita melihat bagaimana Jepang tampil begitu baik, tampil begitu lugas ya, mereka begitu mampu untuk bisa memberikan satu tekanan di lini pertahanan Indonesia. Memang lini pertahanan Indonesia betul-betul ya kalau kita ikuti dari pertandingan pertama ya, itu memang betul-betul mendapatkan ujian yang tidak mudah begitu. Tapi beberapa pertandingan kan berhasil dilewati dan sebenarnya semakin teruji gitu. Tapi ketika menghadapi Jepang memang sangat sulit ya. Kualitas dan kedalaman skuad pemain-pemain Jepang itu sangat luar biasa menurut saya ya. Tinggal kita sebenarnya bagaimana kemudian memanfaatkan lini serang kita. Jujur saja memang kita masih kekurangan di barisan depan ya. Kita hanya mengandalkan Rafael Strijk dan juga Ragnar Oratmangun sejauh ini. Sehingga perannya memang belum begitu terlihat karena lawan-lawan yang dihadapi, apalagi kemarin Jepang, ya itu memang terbilang sangat luar biasa sekali. Baik, tapi kalau untuk performa dari pemain-pemain naturalisasi yang memang baru bergabung dengan timnas Indonesia, apakah ini berpengaruhnya cukup besar sehingga mungkin ada ritme yang berubah karena masih belum harmonis seperti itu, Bung Kesit? Iya, sebenarnya kalau dari pertandingan kemarin hanya Kevin Dix saja ya yang baru bergabung. Dia sudah langsung dipercaya menjadi starter untuk mengisi posisi bek kanan yang biasanya ditempati oleh di sana ada Sandy Walsh juga ya, ada Jordi Amat, tapi Sandy Walsh baru diturunkan di babak kedua. Dan kalau kita lihat dari peran Kevin Dix memang belum begitu terlihat ya, dia hanya tampil sekitar 40 menit sebelum akhirnya ditarik keluar. Dan ini memang nggak mudah bagi Kevin Dix ya, baru pertama kali bergabung, persiapannya juga menurut saya begitu singkat, sudah harus bertemu atau diturunkan dalam pertandingan berat melawan Jepang. Tapi kalau yang lain secara keseluruhan sebenarnya chemistry-nya sudah terbangun ya, di barisan tengah, barisan depan, termasuk juga di barisan belakang, misalnya antara Jaitzes dengan Rizky Ridho ya, atau Ragnar Oratmangun dengan Rafael Strijk, atau Tom Hey dengan Nathan, sebenarnya sudah terjalin cukup bagus ya. Cuma memang ketika ada hadir pemain baru kemudian dipercaya menjadi starter, wajar kalau kemudian ada sedikit nervous lah ya dari pemain ini. Menurut saya juga nggak bisa dipungkiri, walaupun Kevin Dix sudah malang melintang di sejumlah klub Eropa ya, tapi tetap saja ketika dia bergabung dengan tim baru harus tetap adaptasi dulu ya, belum bisa langsung kemudian tune in, belum bisa langsung kemudian chemistry-nya itu bisa cepat menyatu. Jadi ini persoalan yang menurut saya dihadapi oleh Sintayong ketika hadir pemain-pemain baru dari hasil naturalisasi.
Baik, Selasa depan kan akan melawan Arab Saudi. Nah ini kan pasti ada mungkin mental yang perlu dipersiapkan lebih lagi karena kemarin kekalahan 4-0. Ini kira-kira apa yang harus dilakukan Coach Sinteyong supaya mempersiapkan para timnas kita ini secara mental khususnya, tidak hanya fisik saja? Iya, yang pasti melupakan kekalahan dari Jepang ya. Karena sebenarnya kekalahan dari Jepang, kalau kita mau bicara di hitung-hitungan di atas kertas, itu sudah diprediksi sejak awal ya. Kita tahu bagaimana kualitas permainan Jepang ya. Tapi kalau kemudian hasilnya atau kekalahan itu cukup telak ya, ini memang yang kemudian agak disayangkan begitu. Nah, paling penting adalah secepatnya melupakan pertandingan atau kekalahan dari Jepang, kembali berkonsentrasi, fokus untuk menghadapi Saudi Arabia. Ada peluang yang bisa dibuka oleh timnas Indonesia untuk memperbaiki peringkat ya, untuk membuka peluang agar tetap bisa bersaing di grup C. Ya, kita pernah menghadapi Saudi Arabia di Saudi dan hasilnya 1-1. Kita pernah menggebrak di Saudi Arabia, membuat Saudi Arabia harus tertinggal lebih awal ketika itu. Jadi dengan modal ini saya pikir seharusnya sih mental para pemain bisa cepat bangkit begitu ya, karena ada pengalaman penting ketika tampil menghadapi Saudi Arabia. Sekarang tampil di Jakarta, saya pikir dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia, ini akan bisa membangkitkan gairah para pemain nasional untuk meladeni sekaligus mengalahkan Saudi Arabia. Nah artinya peran supporter nanti pada hari Selasa cukup besar nih ya, karena pada saat bertandang kemarin saja kita bisa menahan imbang. Artinya kalau misalnya nanti Selasa di kandang kita sendiri, ini kira-kira ada prediksi nggak Bung Kesit? Berapa skornya nanti kira-kira, dan kira-kira juga siapa-siapa saja pemain unggulan yang akan diterjunkan oleh Coach Sinteyong? Iya, kalau skor sih saya pikir agak susah ya, tapi yang paling penting adalah Indonesia bisa meraih kemenangan. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak kalau kita ingin menghidupkan peluang di grup C ini gitu ya. Kalau komposisi pemain, saya kira apa yang ditampilkan dalam pertandingan kemarin masih bisa dilanjutkan oleh Sinteyong. Mungkin kalau Kevin Dix mengalami cedera ya, Sandy Walsh sudah bisa diturunkan, dan ini juga bisa menjadi apa namanya formasi yang sebelumnya juga sudah pernah ditampilkan oleh Sinteyong. Ivar Jenner mungkin sudah bisa ditampilkan lagi setelah mendapatkan sanksi larangan bermain ya. Saya kira dengan komposisi seperti yang kemarin minus katakanlah posisi Kevin Dix digantikan oleh Sandy Walsh, cukup bisa untuk bisa meladeni permainan dari Saudi Arabia. Baik, kita harapkan semoga nanti Indonesia bisa menang sehingga menambah poin dan bisa meningkat peringkatnya di kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya mengenai sepak bola. Bung Kesit Handoyo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.